Saudara, kita bertemu lagi dalam pemahaman Alkitab hari ini. Mari bersama kita menyanyikan lagu Dia Buka Jalan. Saudara, kita hendak membaca Alkitab. Mari bersama kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, urapilah setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menghayati pesan-Mu pada hari ini. Dan terlebih dari itu, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38 sampai 44. Namun saya akan membacakan dari ayat 38 sampai 41 saja. Maut dalam kuali. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu." Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah," dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung, dilemparkannyalah itu ke dalam kuali, serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, seorang teman, suaminya sedang menderita sakit, penyakit terminal. Dikatakan dokter, waktu suaminya tidak lama lagi. Teman ini berharap dan memohon Tuhan memberikan mujizat baginya. Tapi selain dia berharap mujizat,
Dia berkata, bagiku setiap hari masih dapat melihat suaminya, masih bisa merawatnya, memegang tangannya, menyuapinya, tersenyum padanya, masih bisa berkomunikasi dengannya adalah mujizat yang luar biasa. Menurutnya inilah yang membuatnya kuat. Dia berharap mujizat besar, iya. Tapi dia mengakui kesanggupan untuk mengagumi perkara-perkara kecil, sederhana, itu karena Tuhan bersama dengannya. Itu semua bukti pemeliharaan Tuhan. Teman ini mengajak kita melihat mujizat dalam hal-hal biasa, perkara sehari-hari. Mujizat itu tidak selalu hal-hal yang luar biasa, bukan selalu peristiwa yang spektakuler, tapi hal sehari-hari itu pun mujizat. Saudara, waktu itu di seluruh negeri sedang dilanda bencana kelaparan panjang. Akibatnya bahan pokok makanan tidak ada. Kekeringan terjadi di mana-mana. Dalam situasi itu, Elisa diutus Tuhan menemui rombongan para nabi di Gilgal. Salah seorang nabi mencari dan mengumpulkan sayur-sayur liar di ladang untuk dimasak menjadi menu makanan mereka. Ketika lauk itu matang dan hendak disantap, ternyata masakan sayuran itu mengandung racun yang mematikan. Mereka terkejut dan berhenti memakannya. Keadaan sudah susah, bahan makanan terbatas, yang ada pun beracun. Seperti kata pepatah, sudah jatuh, tertimpa tangga, masuk ke dalam selokan. Hampir saja mereka celaka. Saudara-saudaraku, melihat hal itu, Elisa memerintahkan bujangnya dan melemparkan tepung ke dalam kuali serta piring-piring makan para nabi itu. Dan mujizat terjadi. Masakan itu terbebas dari racun maut dan para tamu itu dapat melanjutkan menyantap makanan lauk itu. Menurut kamus, yang disebut dengan mujizat adalah sesuatu yang terjadi tidak menurut hukum alam, tidak menurut kaidah sains. Allah menciptakan dunia ini dengan hukum alam, tapi Allah juga bebas untuk bertindak di luar atau melampaui hukum alam. Itulah mujizat. Hukum alam berkata, orang yang makan sesuatu yang beracun atau mencium sesuatu yang beracun itu akan mati. Namun dari kisah dalam bacaan tadi, setelah diberi tepung ke dalam kuali dan piring-piring sayur itu, para rombongan itu selamat. Tindakan mujizat yang dilakukan Elisa ini sederhana, namun penting sekali. Mampu menyelamatkan orang banyak itu dari kematian, sekaligus juga membebaskan mereka dari kelaparan. Karena sayur itu dapat dimakan lagi dengan aman. Saudara, sebagai abdi Allah, Elisa mampu melihat kebutuhan. Dia realistis dengan kondisi saat itu. Elisa mengingatkan para tamu yang sedih dan putus asa itu bahwa Tuhan dekat di bumi. Dia ada, tetap ada, terus ada, memelihara dan menyelamatkan umatnya. Dalam kisah berikutnya, dikatakan datang kiriman sumbangan 20 roti, 10 hasil. Melihat jumlah roti dan si pengirim roti itu ditujukan untuk Elisa pribadi. Roti dengan jumlah itu cukup untuk persediaan makanan bagi Elisa dan bujangnya selama beberapa hari. Elisa bisa menerima dan menyimpan roti itu sebagai milik pribadi. Tidak harus, tidak wajib
dia membagikan kepada orang banyak, karena itu ditujukan kepadanya pribadi. Tapi Elisa mau dan rela memberikan roti itu kepada mereka, para nabi, karena Elisa mengasihi mereka. Karena itu dia menyuruh bujangnya membagikan roti itu kepada para nabi yang berjumlah 100 orang. Dan semua mereka kebagian memakan roti itu sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Saudaraku, mujizat terjadi ketika orang saling mengasihi di kehidupan ini. Mengasihi itu artinya melakukan sesuatu melebihi apa yang seharusnya. Tidak harus, tapi dia mau dan rela melakukannya dengan serius. Dia melakukan melebihi apa yang seharusnya, sehingga terasa surprise-nya. Itulah mujizat kasih. Bersedia melakukan sesuatu tanpa diminta, bahkan melampaui yang seharusnya. Tidak harus, tapi itu dilakukan dengan cinta. Saudara, ketika jumlah penderita COVID yang terpapar meningkat tajam, rumah sakit kewalahan, obat-obat menjadi sulit didapat, tenaga medis, tenaga kesehatan semakin terbatas, keadaan menjadi gelap, menegangkan, dan suram. Di tengah situasi seperti itu, Tuhan membuka jalan. Badai itu ada, namun Dia bersama kita dalam badai kehidupan ini. Dia meneduhkan kita sementara kita berada dalam badai itu. Dia tidak meninggalkan kita. Dia menggerakkan orang-orang dan mereka membuka hatinya, membuka tangannya, memberikan bantuan. Ada yang memberikan oksigen gratis, ada yang membagikan makanan gratis dan dihantar ke rumah para pasien isolasi mandiri. Ada yang membagikan sapaan-sapaan positif, meneduhkan melalui WhatsApp kepada mereka yang dirawat di rumah sakit. Saudara-saudara kekasih Kristus, mujizat kasih Tuhan melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Selalu ada cara Tuhan untuk melingkupi kita, umatnya. Tuhan ada, selalu ada, terus ada. Saat kita mengalami masa-masa terasing dan jenuh di rumah seperti Nuh dalam bahteranya, Tuhan juga bersama dengan kita seperti Yusuf ketika dalam sumur kering. Tuhan juga ada bersama dengan Musa di padang gurun yang ganas. Tuhan juga bersama dengan Yunus dalam perut ikan. Dia juga ada bersama dengan Paulus dalam penjara. Dia ada bersama saudara dan saya di segala waktu, termasuk di saat menegangkan dan gelap. Mujizat kasih Allah datang dalam berbagai cara. Saudara, tetaplah bersama dengan Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Selalu tersedia jalan yang dibukakannya untuk saudara dan saya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya hendak mengajak kita semua untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah di dalam surga, terima kasih Engkau mau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan merangkul kami
tiap-tiap pribadi, merangkul bangsa dan negeri kami, merangkul semua di seluruh negeri, sehingga kami semua dapat melewati badai ini satu demi satu. Saat kami harus melewati lorong gelap yang panjang, ketika angka yang terpapar COVID semakin meningkat, kami tahu tangan Tuhanlah yang menuntun tiap-tiap kami, sehingga langkah demi langkah yang dilakukan pemerintah, yang dilakukan para medis, yang dilakukan tangan-tangan yang Tuhan tunjuk untuk memberikan bantuan, semua itu menjadi langkah-langkah kami bersama. Semakin panjang langkah kami ke depan, semua kami melihat lorong ini dapat kami lewati dengan baik. Terima kasih Tuhan ada. Terima kasih Tuhan selalu dan terus-menerus ada bersama dengan kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan juga telah menolong tiap-tiap pribadi kami saat kami menjalani perawatan di rumah sakit, ketika keluarga kami menjalani pengobatan, isolasi mandiri di rumah. Tuhanlah yang membukakan jalan, sehingga semua bentuk pengobatan semakin hari semakin menunjukkan pemulihan terjadi dalam kondisi kesehatan keluarga kami. Kami mengingat saudara-saudara kami yang mengalami kedukaan. Penghiburan yang sejati hanya berasal dari Tuhan. Engkaulah yang memeluk mereka dengan kekuatan cinta-Mu. Bersama kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih menjalani isolasi mandiri, baik di tempat-tempat khusus juga di rumah masing-masing. Tuhan menguatkan mereka. Kami berdoa setiap bantuan yang dilakukan, baik sebagai lembaga, sebagai pribadi, kiranya semua dapat ditibahkan dengan baik dan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, terlebih lagi membangkitkan semangat bagi saudara-saudara kami melewati masa-masa COVID ini dengan baik. Tuhan, terima kasih. Kami boleh menjalani lagi perjalanan panjang ke depan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, demikianlah pemahaman Alkitab pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.